Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wala 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kapayunan Guru Agung Urang Sadaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Mukammil Al-Kamil Aqdasallahu sirrah. Semua silsilahnya, semua keluarganya, mudah-mudahan dipanjangkan umur dunianya, disehatkan lahir batinnya, dan kita semua sebagai pengikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melaksanakan manakib perdana, subhanallah ya. Manakib perdana di Perum Cakrabuana Asri Blok E nomor 14. Ini akan menjadi sejarah, akan diingat sampai kapanpun bahwa manakib perdana di Perum Cakrabuana Asri ini dilaksanakan pada malam minggu sekarang tuh ya. Malam minggu tanggal 20 Februari bertepatan dengan 7 Rajab ya, atau 8, 7 Rajab. Subhanallah. Ini Sohibul Hajat, mudah-mudahan panjang umur dunianya, sehat lahir batinnya, dimudahkan semua urusannya, rezekinya banyak, anaknya soleh solehah, berkah semuanya segalanya selamanya. Dan semua yang hadir di sini, ini perdana sudah berpuluh-puluh yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Insya Allah nanti ke depan lebih banyak lagi. Amin. Kita ramaikan. Kita siap jadi pengedar di sini. Ya. Siap jadi pengedar dzikir ya. Ini bulan Rajab kan? Bulan Rajab. Kalau dulu bulan Rajab itu suka dibacakan manqobah ke-11 ya, tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bulan Rajab. Di manqobah ke-11 itu dikatakan bahwa malam ketika Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi itu kan naik apa? Naik buruk ya. Naik boroknya. Ketika Nabi Muhammad akan menaiki buruk, datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani menawarkan pundaknya untuk dijadikan tangga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu waliullah ya, menawarkan pundaknya untuk dijadikan tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang mau enggak dijadikan tangga oleh Abah pundak kita? Siap? Siap. Salah satunya mari kita kembangkan ya, kita amalkan, kita amankan dan juga lestarikan ajarannya. Jangan malu kita berzikir ya. Kata orang kok keras-keras banget zikirnya. Jangan malu. Malah kalau lagi ada suami di sini
di rumah zikirnya kenceng banget. Mungkin kata orang-orang yang lewat, ini kenapa zikirnya, biarin nggak apa-apa. Ya, karena itu syiar. Ya. Syiar itu muncik Sunda mah jangan ngareuah-reuah. Jadi gaung Islam itu kelihatan ya. Ada orang yang berzikir, bertakbir, merayakan PHBI-nya itu syiar Islamnya itu kelihatan gitu. Jangan malu-malu. Mereka orang-orang yang non muslim juga menggaungkan ajaran mereka. Kenapa kita tidak mau ya? Nah, kita juga jangan malu berzikir, amaliyah. Nah, ini juga berlanjut. Nantinya sebulan sekali teh ya. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kita istiqomah ya melaksanakan manakib ini. Iwan ahwat yang saya muliakan, seharusnya mungkin di sini itu suami saya ya yang berbicara di hikmat ilmiah ini. Akan tetapi beliau datangnya insya Allah besok. Jadi kalau malam Senin mungkin ada ya. Jadi kalau malam sekarang malam Minggu ya saya menjadi badalnya begitu loh. Sama saja. Oh nggak sama. Ya saya menjadi badalnya begitu ya. Iwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini bulan Rajab ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya semuanya juga dimuliakan ya. Akan tetapi suka agak beda gitu ya kalau bulan Rajab. Tos ka ambe aya Ramadan gitunya. Sakedap deui meuli doana oge, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semua, fi Rajaba wa Sya'bana, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, wa hasil maqasidana, dan penuhilah atau semua keinginan kami. Nah, kalau di kami di TKN mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Semua bulan itu sudah diramadankan sama Abah, ya. Jadi tidak menunggu ya Allah balighna Ramadana. Tidak seperti itu lagi. Kenapa? Karena semua bulan sudah diramadankan. Kenapa begitu? Kalau Ramadan itu kata bahasa Arab ya. Ramadan itu kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, artinya itu membakar. Membakar semua dosa, membakar semua kesalahan. Nah, kita di TKN setiap bulan itu sudah bulan Ramadan. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat, ya, dimanapun, kapanpun kita selalu berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menghapus dosa, membersihkan dosa. Makanya setiap bulan kata Abah itu bulan Ramadan. Nah, ini bulan Rajab ya. Iwan ahwat pecinta kesucian jiwa. Rajab itu kalau dalam kitab karangan Abah Aos ada yang namanya kitab Fadhailus Syuhur ya. Fadhailus Syuhur itu padilah berbagai bulan. Jadi nama-nama bulan Hijriah sama Abah itu diterjemahkan. Padilahnya apa saja, subhanallah. Kalau kita mohon maaf ya, masih banyak yang belum hafal nama bulan Hijriah juga. Jangankan padilahnya diterjemahkan per huruf sama Abah itu. Kita yang ngaku Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan remaja apalagi ya, banyak yang belum tahu nama-nama bulan Hijriah. Apal nata eta we Januari, Februari da gajihan eta mah anu gajihan gitu nya. Ieu Bapak guru di SMK garajihan. Januari, Februari, apalna eta. Sementara seperti bulan Hijriah Muharram,
Sapar itu sering sekali tidak tahu ya. Kalau Abah subhanallah sekali, per hurufnya itu diterjemahkan. Nih salah satunya bulan Rojab. Rojab itu terdiri dari 3 huruf ya. Ro, jim, sama ba. Sama Abah diterjemahin satu persatu. Ro itu apa? Ro itu ridwan. Ridwan itu keridhoan. Rojab itu yang pertama ro artinya ridwan, keridhoan. Kita harus ridho dengan semua ketentuan yang diberikan oleh Allah. Harus ridho. Apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang menimpa kepada kita, kita harus ridho. Kalau tidak ridho bagaimana? Diancam di hadis qudsi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yardha bi qada'i ya. Wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mai fal yakhruj min tahtis samai ya. Dan cari Tuhanku, cari Tuhan selainku. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak sabar dengan semua ujianku, tidak bersyukur dengan semua nikmatku, maka maneh keluar di kolong langit urang. Cek Allah diancam gitu. Ereka mana? Selain kolong langit bade ka mana? Da sadaya lagi nusaha. Nu Allah. Fal yakhruj min tahtis samai. Keluar dari kolong langitku, kata Allah. Saking kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Malam yardo biqadoi, apabila kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwai, dan silahkan Anda cari Tuhan selainku, kata Allah. Kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, aina reka keluar di kolong langit nu Allah reka mana? Datu aya deui ya. Mau cari Tuhan selain Allah ada? Tidak ada. Makanya kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Bersyukur ikhwan akhwat kita menjadi muridnya Abah Aus. Ya. Selalu Abah itu mengajarkan akhlak yang bagus. Ridho, terima segala ketentuan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah ridho, di hati kita sudah ridho ya, maka kita tidak akan ada lagi resah gelisah, tidak akan ada lagi galau, karena kita percaya, kita ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama, rojabro artinya ridwan. Yang kedua jim. Jim itu diterjemahkan oleh Abah itu jud. Jud itu artinya kemurahan. Kemurahan ini berkaitan dengan akhlak, kemurahan hati. Ya. Kata Abah, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak orang yang pintar, tapi akhlaknya hancur, ya. Banyak orang yang pintar, pintar berbicara kepada orang lain, pintar menunjuk-nunjuk, pintar berteriak-teriak, yang diteriakannya ilmu, tapi tidak pakai akhlak. Ke orang lain nyuruh ngasih, dirinya pelit. Ya. Ke orang lain nyuruh sholat, dirinya ketinggalan wae sholatnya. Ke orang lain nyuruh amaliyah, dirinya tidak melakukan amaliyah. Nah itu ya, kemurahan hati. Lihat, kita lihat contohnya, jangan jauh-jauh, kita lihat Abah ya. Kalau lagi apa-apa, murah hati, baik kepada siapapun. Lihat, kita lihat Abah kalau ke sana. Abah pernah nggak marah? Abah pernah nggak jamedud? Nggak pernah.
Sepanjang saya ke Sirna Rasa dari tahun 2013 sampai kemarin hari Kamis, saya belum pernah mendapati Abah jamdud, Abah marah, belum pernah. Jadi kita juga lihatnya enak ya. Kita lagi galau, misalkan kita lagi nggak enak, kita ada masalah, pengen ke Abah, datang aja, nggak ngomong nggak apa-apa, duduk aja, lihat Abah aja, rasanya sudah beda. Silahkan rasakan ya. Datang duduk aja, baru lihat aja deh kejadian, ya Allah. Baru datang ke gerbang Kejamanan Rahmaniyah aja, rasanya tuh udah beda. Kenapa? Karena di Abah itu banyak berbagai variabel di Abah. Ya, jadi kita itu kayak ada magnet apa gitu kalau deket gitu ya. Beda. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah menemui Abah. Makanya yang belum, mari ke sana ya. Nah, itu yang kedua, jud, kemurahan hati kita ya. Terus ramah, baik, sedekah dan lain sebagainya. Itu bertalian dengan akhlak. Itu yang kedua, jim. Yang ketiga, rojab, ba ya. Ba diterjemahkan dalam Fadhailus Syuhur itu oleh Abah baroah. Baroah itu artinya bebas. Terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari sifat-sifat munafik, nifak ya. Dalam kitab Fadhailus Syuhurnya dikatakan terbebas dari nifak atau munafik dan semua penyakit hati. Bagaimana tidak kita terbebas dari penyakit-penyakit hati kalau ya kita terus-menerus melakukan zikir. Zikir itu membersihkan segala hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Jangankan sifat-sifat yang negatif, iri, dengki ya dan lain sebagainya, virus pun akan mati. Virus pun akan mati dengan zikir. Dan ini banyak cerita-cerita, apalagi sekarang ya lagi pandemi. Kemarin saya di kampus STID Sirna Rasa ngariung bersama teman-teman dosen. Teman-teman dosen kan juga ada beberapa wakil talkin ya, Pak Kiai Suhud, kemudian Pak Haji Didin, Pak Kiai Daniel, itu teman-teman saya semua di kampus STID Sirna Rasa. Beliau bercerita ada yang reaktif, kemudian ada yang positif, dan orang itu belum ditalkin. Orang itu melihat YouTube ceramah Kiai Daniel. Tahu kan ceramah Kiai Daniel kayak gimana ya? Bledak-bledug gitu. Pokoknya zikir. Nah, orang itu yang positif itu ketika isolasi mendengarkan ceramah Kiai Daniel yang di YouTube. Kemudian dia praktekkan berzikir sekencang mungkin. Cek paribasa naman bukan kangesang kabujur-bujur cenah. Subhanallah, sembuh. Dan banyak lagi. Suami juga kan wakil talkin di Karawang Cikampek ya. Ada orang yang reaktif, ada juga yang positif. Kemudian dibimbing untuk berzikir. Subhanallah, sembuh. Bahkan orangnya namanya Iman, sekarang dilandih jadi Iman Covid. Sabab pernah positif, kemudian sembuh, ditalkin, kemudian zikir ya, ditalkin dan berzikir. Dan itu banyak cerita. Jadi bukan hanya omong kosong gitu ya, ada bukti-buktinya. Jadi bagaimana kita tidak percaya, buktinya ada begitu ya. Dan coba lihat, ketika manakib orang ratusan ribuan tidak pakai protokol kesehatan, alhamdulillah semuanya sehat ya. Kata Abah, kalau di sini di Sirna Rasa nggak usah pakai masker, karena orang-orang yang datang ke sini orang-orang yang suci, mengamalkan la ilaha illallah. Oh, tapi kalau keluar mah pakai masker atuh neng. Si didenda ku polisi lumayan 250.000. Ngabaso mah sabarapuluh mangkokeunnya. Kalau di Sirna Rasa baru tidak usah pakai masker karena sudah ada la ilaha illallah. Begitu.
Itu ya, baroah. Jadi kita dengan zikir terbebas dari segala macam penyakit hati. Itu sajalah, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup 30 menit, 38 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi yang hadir di sini semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Insya Allah kedepannya kita ajak orang-orang lebih banyak lagi ya. Nanti yang di sini semua diundang aja yang ada di perumahan. Kalau perlu bikin kayak surat resmi gitu, ya, bikin kayak surat resmi gitu, undangan manakib. Gampang lah bikin kok, Pak Guru ya. Bikin undangan resmi. Jadi kan kalau orang-orang itu suka beda ya, ada undangan resmi sama cuman omongan ya. Atau kalau ada grup WA komplek, ini lebih mudah lagi nanti ngundang. Tapi yang awal-awal mah mending resmi pakai surat, nanti bulan depan bikin ya, biar lebih itu lagi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, ilmunya dari Abah semuanya. Saya mah nggak bisa apa-apa dari Abah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.